Ya, selamat siang sahabat Wirahari. Ini kita berjumpa kembali setelah di beberapa bagian sekitar 5 video tentang bekal pernikahan sudah saya suguhkan kepada para sahabat sekalian. Masih dalam tema perkawinan, yakni menyatukan dualitas antara laki-laki dan wanita yang kadang memang menjadi pekerjaan yang tidak mudah, tetapi itu harus dilakukan karena dalam fase-fase demikian seperti fase brahmacari kita ketahui bahwasanya di sana kita diajari untuk bisa mengenal bahwasanya dunia ini, kehidupan ini tidak lepas dari dualitas kehidupan. Nah, di fase grahastha juga kita akan dituntun untuk bisa menyatukan perbedaan yang ada, perbedaan khususnya antara laki-laki dan wanita. Karena bagaimanapun dari apa yang terjadi research dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli mendapatkan bahwasanya ketimpangan atau ketidaktahuan kita tentang laki-laki atau wanita yang menjadi pasangan kita ketika kita belum bisa memahami ini secara benar justru menjadikan riak-riak pertikaian bahkan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga. Tentu saja ini menjadi PR bagi kita semua karena memang itulah salah satu tujuan dari kehidupan ini, di mana ujiannya ada di dekat kita, yakni mengenali kemudian menyatukan sisi dualitas yang berbeda ini. Karena bagaimanapun keharmonisan, kecocokan itu seperti kita sedang mencocokkan pasal-pasal kehidupan itu, tentu ada nilai plus, ada nilai minus yang seharusnya dimaklumi dan dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, di antara keduanya ini sama-sama mempunyai sebuah rahasia tersendiri, memiliki misterinya tersendiri, tetapi dari berbagai penelitian kita tahu juga bahwasanya wanita itu adalah gudangnya misteri yang cukup dalam, sehingga banyak meme yang mengatakan itu buku penelitian tentang wanita tebalnya bukan main, tebal sekali, sehingga agak sulit untuk mempelajarinya, agak sulit untuk memahaminya. Sedangkan di pihak lain untuk bisa memahami laki-laki atau pria itu masih ya sedikit agak-agak gampang. Jadi dalam kesempatan pertama ini kita akan coba untuk mengkaji, membahas tentang bagaimana seni untuk memahami laki-laki. Karena ketidaktahuan ini, ketidakpahaman tentang laki-laki ini bisa menyebabkan banyak terjadi kesalahpahaman. Terutama misalkan begini, laki-laki itu biasanya sangat tidak suka ketika dia sedang fokus dalam penyelesaian sebuah masalah, karena kepribadian laki-laki adalah sebuah problem solver. Jadi dia selalu ingin ditempatkan sebagai orang yang bisa memecahkan masalah. Tetapi ketika ia sedang fokus, karena dia memang di belahan otaknya itu memang sedang ada dalam keterfokusan, tidak sebagaimana wanita yang bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus ya. Itu juga ada alasannya tersendiri. Jadi laki-laki sebenarnya sangat tidak suka ketika dalam keterfokusannya untuk mencarikan solusi atau pemecahan masalah itu ia dibebankan atau diberikan tugas tambahan yang lainnya sebelum apa yang menjadi permasalahan yang ia hadapi pada saat itu sudah terselesaikan. Nah, lain juga permasalahannya ketika seorang laki-laki itu biasanya lebih banyak diam ya, atau dia menggunakan kata-kata hanya sedikit sekali. Ini bukan berarti bahwasanya laki-laki itu tidak care, tidak peduli lagi dengan pasangannya, tetapi justru karena memang laki-laki diciptakan demikian. Ia memiliki keterbatasan kata yang hanya katanya menurut research yang dilakukan di Amerika dan juga di Eropa oleh saintis, di mana mereka meneliti otak manusia itu mengatakan bahwasanya manusia itu, terutama laki-laki itu hanya memiliki pembenaran kata sekitar 7.000 kata per hari, sedangkan wanita itu memiliki lebih dari 20.000 kata seharinya. Jadi tidak mengherankan jika kemudian wanita itu cenderung terlihat banyak bicaranya, sedangkan laki-laki tidak. Nah, banyak hal yang justru ini jika tidak dipahami dengan benar akan menjadi kesalahpahaman, dan kesalahpahaman itu akan menimbulkan riak-riak pertengkaran, pertikaian dalam kehidupan rumah tangga yang jelas-jelas akan mengganggu keharmonisan dalam mereka membina kehidupan rumah tangga. Jadi mari kita coba dengarkan bersama kajian dari Dr. Aisyah Dahlan yang coba mengupas tentang hal ini, bagaimana seni memahami laki-laki. Ini terlebih dahulu kita coba bagi para sahabat sekalian yang wanita terutama itu coba dengarkan baik-baik, coba pahami laki-laki dengan benar sehingga nanti bisa miskomunikasi atau misunderstanding yang sering terjadi selama ini bisa diminimalisir sedemikian rupa. Nanti di next
video kita juga akan coba memahami bagaimana seni memahami wanita. Jadi tidak usah jelas, tidak usah iri hati kok laki-laki saja yang dibahas, sedangkan wanita juga ingin dimengerti, wanita seharusnya juga dimengerti. Nanti silakan ditunggu bagian video selanjutnya, tapi sekarang kita lihat dulu kajian tentang seni memahami laki-laki. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Apa fungsi hipotalamus? Fungsi pertama adalah pusat menjaga keamanan. Apa, Bu? Makanya secara fitrah laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Apalagi kalau dia sudah besar. Jaga keamanan dirinya, jaga keamanan istrinya, jaga keamanan anaknya, jaga keamanan rumah, jaga keamanan ekonomi, jaga keamanan negara. Kalau misalnya suami ibu ada yang bekerja pada negara, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena Allah ciptakan otak laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Laki-laki pelindung perempuan. Inilah laki-laki yang menjadi suami selalu ingin istrinya dia lindungi. Bahkan mereka bawah sadarnya kepengen istrinya ya tidak terlalu mandiri banget. Itu dia ingin melindungi si istri bagaikan gadis kecil yang manja. Makanya dulu saya keliru ya. Saya merasa karena saya kerja, punya uang, bantu suami misalnya, mandiri. Kalau ditelepon suami, suaranya agak digede-gedein gitu kan. Assalamualaikum. Itu laki-laki kalau memberi salam pada istrinya suaranya agak rendah, itu berarti menggoda bawah sadarnya. Saya jawabnya Waalaikumsalam. Ya, maksud saya kan itu mandiri ya. Laki-laki yang menjadi suami mendengarkan istrinya suaranya terlalu seperti itu dianggap orang lain. Ya, bukan gadis kecil yang perlu saya lindungi. Maka saya belajar untuk merubah cara saya ya bicara atau komunikasi, atau paling tidak waktu ditelepon. Tahu ibu di mana saya belajar? Nonton drama Korea. Drama Korea kan gitu kan, perempuannya annyeonghaseyo, oppa, 감사합니다. Jadi kalau ditelepon suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Latihan Bu, Waalaikumsalam. Dulu ditelepon, kamu di mana? Aku masih di kantor. Ayah di mana? Maksudnya supaya mandiri gitu. Sekarang enggak, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Betul Bu, betul itu. Latihan. Kita selama ini kebalik. Sama suami ngomongnya terlalu mandiri. Ayah, iya, aku. Kamu di mana? Udah makan belum? Tapi sama orang lain, misalnya sama Pak Camat, Assalamualaikum Pak Camat. Lah, kebalik Bu. Justru kalau sama orang lain, siapa ada ibu-ibu yang masih bekerja di kantor? Ya, kalau kita punya mitra kerja laki-laki atau punya pimpinan laki-laki, mereka kalau mendengarkan mitra kerja perempuan, ya, suaranya terlalu melengking, dianggap ya tidak intelek. Makanya kalau di kantor, siap Pak, kami siapkan Pak, baik, gitu. Jangan kebalik, Bapak, rapat udah siap. Itu pimpinan yang laki-laki itu nggak suka itu, apalagi istrinya yang dengar. Karena itu haknya istri, paham ya? Jadi mulailah dibalik. Saya karena juga masih kerja di rumah sakit, ada mitra laki-laki, selalu belajar untuk wibawa. Caranya kalau ngomong dagunya ke bawah. Ya baik,
bahkan nggak ngeliat. Ya baik, siap Pak, baik Pak, gitu. Pas suami telepon, ya, Waalaikumsalam, ayah sebentar ya ayah, gitu. Itu laki-laki selalu merasa aku dibutuhkan sebagai penjaga keamanan. Makanya kita perlu ya berikhtiar untuk mengetahui otak laki-laki. Ada banyak orang bilang, "Wih, Bu Aisyah mah belain bapak-bapak." Bukan belain, justru kita harus belajar otak laki-laki supaya kita tahu bagaimana strateginya. Saya yakin, Bu, kalau saya nggak belajar otak laki-laki, mungkin seumur hidup baper, dikit-dikit tersinggung. Jadi buktinya tadi, ya, kita senyum dia nggak senyum, udah mukanya gini-gini. Keselnya minta ampun, berprasangka buruk. Terus ngapain? Justru saya belain ibu-ibu dengan menjelaskan otak laki-laki gini loh, gitu. Ya, walaupun bapak-bapak juga jadi seneng, karena bapak-bapak juga nggak ngerti. Mereka juga baru sadar, oh kita begitu ya. Paham ya, Bu? Ya. Untuk itulah laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan oleh istrinya. Maka di rumah ya, siapkan kursinya sendiri. Kursi makannya khususon. Jangan ada yang duduk di kursinya. Kalaupun ada tamu duduk, kita minta izin. Maaf, kursi suami saya. Oh ya nggak apa-apa, men. Bahkan kalau anak sendiri duduk juga, nak, kursinya ayah, nak. Nanti kamu juga kalau jadi suami dapat kursi, nak. Oh gitu saya. Paham ya, Bu? Kursinya. Maka gelasnya harus sendiri, piringnya harus sendiri, sendoknya sendiri. Kalaupun piring sama suami istri sama, silakan sampai situ aja. Paham ya, Bu? Suami saya suatu ketika saya nggak tahu, saya pertahankan kursinya. Nak, kursinya ayah, nak, kamu duduk tempat lain. Saya nggak tahu suami saya udah di belakang. Ya Allah, betapa bahagianya dia. Dalam benaknya, ya Allah, kursiku saja dijaga istriku, apalagi yang lainnya. Walaupun suami-suami itu senang kita jaga dia punya barang, tapi mukanya tetap rata kayak tadi. Bu Aisyah kok tahu dia senang? Saya lihat hidungnya kempes-kempes. Berarti dia senang. Paham ya, Bu? Jangan dapatkan kita berharap suami yang senang tuh terima kasih sayang. Enggak. 95% laki-laki yang menjadi suami ya tidak pernah bilang aku cinta padamu. Betul, Bu? Berarti suami ibu yang kategori 95% itu. Jadi kalau suami ibu merasa nggak pernah ya dia bilang cinta sama aku, itu biasa. Ya, yang 5% itu luar biasa. Jadi suami itu cuma 2 kategorinya, biasa sama luar biasa. Nggak ada yang jelek. Paham ya, Bu? Ngerti ya? Iya, tuh. Satu lagi. Laki-laki yang menjadi suami sewaktu mengantar istrinya, misalnya ayah anterin aku gitu, oke? Dia ingin antar sampai tempat tujuan dengan selamat. Cuman kadang kalau di Jakarta itu kan kota besar ya, sudah pakai UAZ pun pasti kesasar. Dan laki-laki pada saat seperti itu ya kurang menyukai kalau tiba-tiba istrinya ya minggir mas, minggir. Mau ngapain? Minggir. Pas minggir buka jendela, maaf, tanya sama orang lain. Tanya sama tukang parkir. Mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran belok kanan. Ayah, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Siapa yang pernah begitu? Karena laki-laki kalau kita bertanya sama orang lain, di dalam benaknya karena hipotalamus yang lebar itu, apa dia bilang? Oh, istriku lebih percaya laki-laki lain. Paham ibu? Ya. Kalaupun ibu mau bantu tanya, minta izin dulu. Ya, aku bantu tanya ya, nggak usah. Oke. Makanya kalau saya pagi-pagi ada kerjaan yang harus tepat waktu, lebih baik saya pergi sendiri. Takut durhaka. Paham ya, Bu? Bahkan misalnya di rumah nih, ya, kita lihat misalnya AC bocor,
terus kita nggak ngomong sama suami, tiba-tiba kita karena mau cepat ya, mau inisiatif, terus kita bilang, besok saya panggil tukang AC. Apa kata laki-laki? Oh, dia minta tolong sama laki-laki lain. Itu kok dia nggak ngomong? Kata laki-laki, percuma ngomong, pasti nanti kita juga ngamuk. Habis sih ayah nggak mulai, padahal bawah sadarnya tersinggung. Paham ya Bu? Ibu pernah nggak suami ibu bawa mobil, lagi asik-asik jalan, tiba-tiba ada motor? Pernah? Terpaksa suami ngerem kan? Shit gitu. Banyak laki-laki mengumpat, bukan beristighfar ya, gak ada matanya tuh motor. Betul ya? Karena marah sama si yang punya motor itu. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain motor itu. Sabar ayah, mungkin dia nggak lihat, mungkin dia buru-buru. Tambah marah Bu, karena sesungguhnya dia berusaha lindungi kita, makanya dia dengan refleks. Saya dulu sering kayak gitu, berharap supaya suami nggak mengumpat. Strategi itu tambah marah dia. Harusnya kita berterima kasih sama dia karena dia bisa ngerem dengan baik. Kalau perlu jangan orang lain itu yang disupport suami. Gak ada matanya orang itu. Betul Mas, gak ada matanya orang itu. Dan marah laki-laki, kita bilang sabar, karena berarti sebelum tadi itu nggak sabar. Atau istighfar mas, marah dia. Lebih baik ibu aja yang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar kelima dia ngikut Bu. Fahami tentang laki-laki, karena berantemnya gara-gara itu. Yang tadinya mau jalan-jalan nggak jadi, malah dia balik pulang. Paham ya Bu? Itu saya rubah, itu strategi itu. Bahkan berterima kasih, terima kasih ya ayah, ya Allah, untung ayah refleks banget, Masya Allah. Tapi hidungnya kempes-kempes. Asik kan? Yang tadinya nggak niat traktir makan, akhirnya dia mampir traktir makan. Karena bahagia dia disupport dan dianggap pahlawan oleh istrinya. Tuh. Dan karena otak ini juga, laki-laki yang menjadi suami tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati depan orang lain. Gak suka, bahkan depan anak sekalipun. Dulu saya salah tuh. Kalau ayahnya nasihatin anak, saya ngebelain. Bahkan rasanya kita sakit hati karena anak kita dimarahin suami. Bukan gitu ayah, bukan salah dia ayah. Itu pantang ternyata. Setelah saya tahu, rubah lagi strategi ya. Pas anak saya ditegur bapaknya, kalau nggak tahan pindah Bu, pindah ke dapur, langsung doain. Karena pada saat kita intervensi, maka dia akan tambah marah yang dimarahin anak kita. Kalau nanti ayahnya sudah pergi, baru kita hampiri anak kita. Ayah nggak ngerti sih ibu, aku kesel banget ayah kayak gitu. Iya nak, usap-usap aja, nggak usah ngomporin. Emang begitu ayah nak, bayangin tuh, ibu 31 tahun tinggal sama ayah. Usap-usap aja punggungnya anak, nggak usah ngomporin. Anak juga ngerti, berarti selama ini ibunya lebih menderita dari dia. Nggak usah ngomporin. Kalau nanti tiba-tiba suami datang, tambah kesel ya. Ya udah usap-usap aja. Ayah nggak ngerti banget Bu. Iya anaknya, usap-usap. Paham ya Bu? Karena ini hipotalamus, dia ingin jaga kita. Bahkan ibu jangan terlalu kayak superwoman banget. Saya aja setelah tahu ini, kacamata saya patah aja, ayah, kacamata aku patah. Ingat, harus manja-man. Digabung itu Bu ilmu ini. Ayah, HP aku. Padahal bisa aja kita suruh orang lain. Tapi laki-laki merasa, oh gadis kecilku membutuhkan aku.
Ini yang sering dipakai punten oleh pelakor-pelakor di luar sana. Nah kita harus itu yang kita lakukan gitu. Saya kan meriset juga selama 25 tahun ngurus narkoba. Di sisi lain juga mulai konseling perselingkuhan datang. Saya melihat, oh ibu terlalu mandiri, atau ibu tadi ya tidak menempatkan bahwa di depan suami bahwa ibu tidak mampu gitu. Walaupun bisa aja orang pas dia nggak ada galon aja kita yang angkat. Ya nggak sih Bu? Kalaupun misalnya AC ibu mau panggil tukang, izin dulu, ayah AC rusak, ayah bisa betulin. Udah panggil tukang aja, aku panggil tukang ya. Padahal iya dari tadi kek. Mengerti tentang ini Bu? Paham? Dulu kita bilangnya laki-laki egois. Bukan egois. Allah menciptakan laki-laki menjaga kita. Bahkan anak laki-laki ibu, siapa yang punya anak laki-laki? Ingat nggak? Anak laki-laki sejak kecil dia jagain ibunya. Anak laki-laki tidak mau jagain bapaknya. Kenapa? Walaupun dia tidak belajar tentang ini, bawah sadar anak laki tahu, ngapain saya jaga bapaknya? Karena bapak juga punya hipotalamus yang lebar. Mending saya jaga ibu. Bayangkan saya punya anak laki 4. Pernah saya di rumah sakit dirawat. 4 anak saya jaga di pintu kamar. Setiap ada yang besuk sambil main. Om mau ngapain? Ibu aku tidur. Itu anak laki. Makanya itulah seorang bapak dia jagain anak perempuan. Dia nggak jagain anak laki-laki karena saling mengetahui secara bawah sadar. Walaupun secara ilmiahnya dia nggak ngerti kenapa saya harus jagain anak perempuan, nggak usah anak laki. Secara ilmiah inilah yang didapat. Paham sampai sini? Oke. Apalagi Bu Aisyah? Rupanya hipotalamus pusat makan dan minum. Makanya perhatikan makan minum suami, makan minum anak laki. Bunda misalnya, aku nggak pintar masak. Saya tuh, waduh nggak pintar masak, bukan nggak pintar masak. Tapi pastikan kalau laki-laki suami buka tudung saji ada makanan apa saja di situ. Cuman banyak ibu-ibu males Bu Aisyah, udah saya masakin nggak dimakan. Itu bukan urusan ibu. Ibu siapin aja. Dia makan nggak makan bukan urusan ibu. Dia nggak makan dan tidur barulah kita masuk kulkas, sudah beres. Laki-laki begitu. Kenapa? Otaknya minta itu. Otaknya minta itu. Ya. Walaupun misalnya kayak saya nih, saya selalu tanya sama mbak saya, Bapak makanannya udah disiapin belum? Ya. Minimal laki-laki kan suka cemilan tuh. Atau baru datang tadi ibu bawakan minum gitu. Cemilan, udah itu paling harus ada itu. Untung suami saya cemilannya suka makan kuaci Bu. Kan gampang ya. Kalau minta nastar dulu kan gak repot ya. Paham ya Bu? Bahkan kadang-kadang suami yang jadi laki-laki yang menjadi suami suka ngetes kita. Kadang dia nggak ada minum, kita ada di situ, minta tolongnya sama Mbak Sarti minum. Dulu saya menganggap, kok nggak minta sama aku sih? Terus tersinggung, malah nggak mau ngambilin minum. Tambah salah. Ti minum, siap ayah. Gua Sarti deh. Ambilin minum. Gitu. Ya. Memang kayaknya terseret, tersayat-sayat. Tetapi itu kadang-kadang bawah sadarnya laki-laki mau ngetes kita. Ya. Makanya tadi digabung semua ilmunya. Pas datang 10 menit pertama mukanya rata. Dan laki-laki pas datang di rumah 10 menit pertama dia akan datang ke mejanya, dia akan taruh barang-barangnya. Betul? Dan tidak suka ditanya-tanya. Bahkan ibu kasih berita terbaik pun dia suka. Lebih baik ibu ke dapur. Ngapain Bu? Bukan, lihat jam. 10 menit tuh jam berapa lagi? Tunggu kode. Biasanya laki-laki di atas 10 menit dia panggil istrinya. Ya, suami saya pasti panggil, Bu Isa. Saya di dapur. Waktunya bicara. Ya. Tapi dulu saya salah. Karena merasa dia nggak butuh aku. Sebelum 10 menit saya masuk kamar.
Padahal pas baru 10 menit, baru dia butuh kita, manggil kita udah nggak ada. Muncul Mbak Sarti lagi. Paham Ibu? Saya cerita ini, sharing ini karena saya melihat bahwa dulu kita keliru karena kita pakai otak kita. Makanya saya bersyukur ditemukan ya jurnal-jurnal penelitian. Itulah saya rubah, sudah minta maaf rubah, dan alhamdulillah ya Allah, itu suami semakin mengerti kita walaupun dia nggak pernah taklim gitu. Bahkan suami saya yang bilang, coba kamu sebarkan pada ibu-ibu seluruh Indonesia. Kenapa sih? Ya supaya ibu-ibu nggak baper gitu. Restunya suami saya. Itulah makanya kemana-mana saya cerita, walaupun nanti topiknya beda-beda, kayak tadi pagi juga topiknya beda, besok juga topiknya beda. Tetapi ya hari ini nih paling asik, saya senang sekali cerita otak pria wanita. Ya. Saya aja sering banget lihat YouTube saya sendiri, Bu. Terus anak saya bilang, pasti lagi kesel sama ayah ya. Untuk mengingatkan kembali. Ya, kadang saya ketawa. Pernah tuh dia datang mukanya rata gitu, saya ngambek, kesel. Ya, terus saya duduk, tarik nafas, istighfar, inget lagi, terus saya ketawa sendiri. Suami saya begini, kenapa ketawa? Ya, inget makalah kamu ya. Saya bilang, iya, halaman 3. Paham Bu? Karena ilmu harus diulang-ulang supaya menjadi otomatis perilaku kita. Ya, pusat makan minum. Siapa punya anak laki-laki? Pantang nasihati anak laki-laki dikala dia lapar. Ibu kalau mau nasihati anak laki paling gampang, ajak makan, pertengahan makan ibu nasihati, dan tidak di depan orang lain. Itu laki-laki. Bahkan mengerjakan PR pun anak laki, ya tinggal satu nomor, tiba-tiba dia bilang, Bunda, aku lapar. Lebih baik kasih makan dulu Bu. Karena perempuan, ibu-ibu ini nggak bisa ngerasain laparnya laki-laki, karena pusat makan kita kecil. Makanya kita ngeyel. Satu lagi nak, satu lagi nomor, satu lagi ya. Baru nanti satu lagi, baru kita makan ya. Anak laki-laki kalau bilang aku lapar, itu berarti sudah setengah jam laparnya Bu. Makanya kadang dia ngamuk. Mending makan, ayo kita makan ya. Nanti abis makan, selesainya itu dengan seneng dia. Yeay gitu. Sehingga besok-besok pada saat mengerjakan ya PR, dia tidak trauma lagi. Karena anak laki-laki pas ngerjain PR dan dia lapar, dia trauma, ibunya nggak mau kasih makan, harus ngerjain PR. Makanya dia males banget. Ngamuk lagi anak laki-laki. Ya, bisa sampai sini ya? Alhamdulillah. Apalagi ya, jadi ini pusat makan minum di seluruh dunia. Memang laki-laki seperti itu karena memang settingan otaknya. Ya. Apalagi pusat tidur. Maka jangan heran ibu lagi ngobrol-ngobrol di tempat tidur, belum selesai ibu cerita, suami ibu tidur. Itu bukan karena nggak suka sama ibu, pusat tidurnya lebih lebar. Dan dekat di dalam pusat tidur itu bersamaan dengan pusat menjaga keamanan ekonomi. Berarti dia udah penat sekali, udah capek tidur. Dulu saya kesel tuh kan, ya udah jarang ngomong, aku cerita dia tidur, marah. Sekarang saya nggak gitu caranya. Dulu keliru, pas suami di tempat tidur, saya keliru caranya, strateginya salah. Biasalah perempuan agak makeup sedikit, ngerapiin makeup segala, itu makan waktu 15 menit. Kan rugi dia 15 menit kita tinggalin. Makanya biasanya sekarang saya itu, kalau dia udah di tempat tidur saya langsung ya, nanti aja bersihin makeup. Ngomong, jadi lumayan kan? 15 menit, setengah jam, disitulah saya ngomong. Walaupun suami akan lihat laptop, HP. Kok dia nggak liatin kita Bu Aisyah? Karena otak laki-laki lebih kuat lihat benda daripada lihat wajah. Itu otak laki-laki. Kenapa Bu Aisyah? Mata laki-laki itu lebih kuat lihat benda. Kenapa? Ini loh putih-putih mata ini Bu. Ya, yang putih-putihnya lebih lebar, putih-putih mata perempuan. Namanya sklera. Kalau perempuan ngomong kuat lihat wajah. Laki-laki kalau diajak ngomong cuman 5 detik kuatnya lihat wajah.
Makanya kalau ibu ngomong sama suami dan ibu liatin terus mukanya, ayah tahu nggak, uang sekolah itu cuma 5 detik langsung lihat tembok bu, lihat HP ya. Makanya dia sambil ngomong lewat HP, dan nggak usah merasa dia lihat HP lagi, lihat HP bu, nggak usah ya, nggak usah. Paham tentang ini bu? Makanya saya kadang-kadang dulu tersinggung tuh, suami saya habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya daripada lihat wajah istrinya. Dulu tersinggung dulu ya. Makanya sekarang pernah tuh suami saya lagi pegang laptop ya, mungkin pernah dengar ceritanya, udah dandan, maklum perempuan kan, ayah aku udah cantik belum? Suami saya begini, iya cantik. Terus saya kan marah, yang bener udah cantik belum? Tambah marah dia, iya cantik, kenapa sih? Karena saya tahu bahwa laki-laki lebih senang lihat benda, dan sekarang memang era gadget, era gawai, maka saya rubah strategi. Kalau saya mau tanya saya sudah cantik apa enggak, sudah rapi, foto selfie kirim ke HP-nya. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di HP-nya daripada lihat langsung. Buktinya apa dia senang lihat muka saya? Foto saya dia zoom. Saya pernah dapati foto saya di zoom, bahagia banget. Ya Allah, di zoom. Jadi kayak gitulah bu. Daripada kita berantem hal-hal yang berbeda. Nah ini pusat tidur sama. Siapa yang pernah waktu punya anak masih bayi, anak bayi ibu nangis, ibu bangun, bapaknya nggak bangun? Itu bukan karena dia tidak mau bangun. Laki-laki pada saat tidur, listrik otaknya 70% mati. Kalau perempuan saat tidur 90% listrik otaknya nyala. Makanya ibu-ibu tidur pun ibu dengar anak nangis, ibu dengar suami ngorok, ibu dengar ada yang ketok pintu. Itulah tidurnya perempuan. Banyak perempuan-perempuan bilang sama saya, Bu Aisyah, saya nggak bisa tidur, saya kurang tidur. Kenapa bu? Setiap saya tidur tuh nggak lelap gitu, selalu dengar. Begitulah perempuan tidur. Allah ciptakan untuk mendengarkan apa yang terjadi sekeliling. Ibu coba kalau ibu lelap terus, apalagi kemarin zaman pandemi, anak memang sudah tidak tidur sama ibu, tengah malam dia ketok pintu kamar ibu untuk minta obat demam, coba ibu nggak bangun-bangun gimana coba? Ya kan? Sekali-sekali aja kita kebablasan, paling 3 bulan sekali karena capek banget ya. Disitulah Allah punya kuasa lagi, dibangunkan suami. Tapi pas suami bangun, bukan gendong anak, dia bangunin istrinya. Mama, anakmu bangun. Ngerti bu tentang ini bu? Jadi jangan lagi cemburu. Kadang kita Allah kasih itu untuk bisa nyelamatin anak, cuman karena kita cemburu sambil gendong anak liatin bapaknya nggak bangun. Nggak bangun. Itu yang bikin capek. Itu yang bikin capek. Dan karena laki-laki memang senang tidur, maka perhatikan tempat tidur harus rapi. Nggak usah mewah, rapi, wangi, bersih. Makanya biasanya saya semprot itu wangi. Dan ibu yang jadi kita nih, istri yang jadi teman tidur, itu pun juga harus bersih, rapi, wangi, glowing. Ya, demikian kilasan dari kajian yang cukup padat, singkat, disampaikan dengan cara yang sangat sederhana, mudah dimengerti, dengan joke-joke yang juga membuat kita tertawa, karena selama ini mungkin kita sendiri sebagai laki-laki juga tidak menyadari, oh ternyata begitu ya. Atau bahkan apalagi wanita ya, yang berbeda dari kita itu pasti akan juga mangut-mangut. Jadi jika para sahabat merasa setuju, menyetujui atau sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, silakan nanti subscribe channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya ketika kita mengkaji sisi lain dari wanita. Atau jika Anda mungkin memiliki pendapat yang berbeda, it's okay. Atau Anda masih membuyi dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, itu juga tidak masalah. Jadi nanti silakan tulis pendapat Anda sepanjang-panjangnya untuk kita bisa sharing di kolom komentar. Demikian, semoga
pikiran yang baik datang dari segala arah. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini bisa menambah wawasan untuk kita semua menjadi lebih baik lagi. Salam.